Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat atau mengunduh aplikasi Arkas versi 4 untuk sekolahan sasaran terbatas. Nah, apa itu sekolah sasaran terbatas? Maksud dari sekolah sasaran terbatas ini yaitu sekolahan yang ditunjuk langsung oleh dinas untuk menggunakan Arkas 4 yang nantinya akan kita cross check bersama kesalahan apa saja yang terdapat pada aplikasi Arkas atau error apa saja, biasa kita sebut debug ya. Bug apa saja yang ada di Arkas 4 ini. Nah, kemudian kesalahan ini kita laporkan kepada dinas bahwasanya ada kesalahan A, B, C, D, dan lain sebagainya untuk diperbaiki. Nah, apabila sudah Arkas 4 ini baik bagi kita dan layak untuk digunakan kepada seluruh Indonesia, maka aplikasi ini siap launching untuk digunakan dalam pelaporan anggaran tahun berikutnya. Sehingga untuk sekolah sasaran ini benar-benar mencatat apa saja yang kurang dari Arkas 4 yang versi 4 ini. Oke, sebelum lanjut kita akan lihat dulu langkah-langkahnya apa saja. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Pertama, kita harus sinkron terlebih dahulu pada Arkas tahun 2023. Nah, di sini otomatis bulan apa Bapak Ibu yang terakhir. Nah, sebelum kunci sinkron saja dulu. Nah, setelah sinkron Arkas tahun 2023, kita keluarkan dulu aplikasi Arkasnya. Oke. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu backup Arkas klien 2022 dan 2023. Apabila Bapak Ibu dimulai tahun 2021, backup juga tahun 2021. Nah, silakan masuk ke pencarian pada menu Windows. Kita ketik saja seperti biasa %app data %. Kita klik yang ada tulisan file foldernya atau terserah ya, semuanya tergantung pada perangkat Bapak Ibu. Tapi usahakan yang ada tulisan file folder. Kemudian kita klik saja. Kita klik arti teks, kita klik folder RKS, dan kita copy yang RKS klien dan RKS klien 2022 dan RKS klien 2023. Kita copy untuk kita backup. Kemudian setelah itu kita masuk ke backup Arkas. Ya, dengan folder di sini saya kasih folder 2023 backup sebelum pindah Arkas 04. Maaf ini gitu ya, ini bukan 04 tapi versi 4.0 ya. Oke. Nah, saya copy, saya pastekan di sini. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, lalu selanjutnya bagaimana untuk langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga, sebelum kita unduh Arkas versi 4, matikan dulu antivirus, tombol real-time protection di settingan Windows, dan juga Windows Firewall. Nah, tujuannya untuk mematikan tombol virus serta real-time protection serta atau Windows Firewall untuk meminimalisir keadaan atau meminimalisir kesalahan apabila kita unduh dianggap virus oleh antivirus kita. Itu fungsinya ya. Maka kita matikan antivirusnya dan tombol real time-nya. Bagaimana caranya? Kalau Bapak Ibu di sini ada antivirus, mungkin ada Smartdev dan lain sebagainya, silakan matikan dulu antivirusnya atau uninstall ya, setting saja hingga restart gitu ya. Ini sebelum unduh Bapak Ibu, maka silakan matikan karena di sini saya tidak ada antivirus, sudah saya matikan dan sudah saya uninstall antivirusnya. Karena ini memang perangkat saya ini tujuannya untuk Dapodik dan Arkas serta administrasi yang lainnya. Maka saya tidak taruh antivirus. Nah, lalu bagaimana mematikan tombol real time-nya? Ya,
ya, protectionnya, real time protection. Kita masuk di menu setting ya, kita klik saja, kita ketikkan setting seperti ini. Semua tergantung pada perangkat masing-masing. Lalu pada menu privacy and security ya, kita klik saja, kemudian Windows Security kita pilih, kemudian virus and threat protection kita klik. Nah, pada virus and threat protection setting kita pilih yang manage setting. Nah, pada real time protection silakan matikan. Kalau Bapak Ibu masih hidup berwarna biru di sini, silakan klik saja sampai nanti ada muncul tombol notifikasi, klik yes ya, nanti akan mati off. Oke, ini yang virus threat protection setting. Lalu untuk yang Windows Firewall kita ketik saja di sini pencarian yaitu control panel. Kemudian setelah control panel terbuka, klik saja System and Security. Kemudian pada Windows Defender Firewall kita klik. Nah, apabila di sini Bapak Ibu sudah centang seperti ini tandanya Windows Firewall sudah nonaktif. Tapi apabila masih ada centang hijau, masih ada berwarna hijau, silahkan klik saja Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, lalu turn off kan semuanya, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya kita akan unduh Arkas ya, unduh Arkas versi 4 dengan cara login terlebih dahulu ya. Ini harusnya di nomor yang 4 ya. Untuk langkah selanjutnya, langkah keempat yaitu login Arkas. Untuk masuk di link unduh Arkas versi 4.0 terbatas. Ya, kita login saja di Arkas kita. Seperti biasa, kita tunggu sampai connect ya, koneksi di sini, connect internet. Lalu kita masukkan username. Login, kemudian apabila ada muncul kotak dialog seperti ini, berarti Bapak Ibu tertanda terpilih menjadi pengguna Arkas 4 ya. Kita klik saja untuk unduh installer. Ya Bapak Ibu, kalau sudah masuk silakan masukkan NPS sekolah Bapak Ibu dan kode aktivasi Arkasnya. Nah, di sini akan muncul khusus rilis terbatas. Nah, pertama kita harus unduh dulu fungsinya untuk memahami installer atau aplikasi Arkas 4 ini. Kita klik saja, ya sebenarnya saya sudah unduh dari beberapa teman ya. Nah, kalau sudah kita klik aja di sini. Nah, langsung Bapak Ibu di sini kalau kita sudah unduh buku panduan, kita akan baru bisa mengunduh installer. Fungsi dan tujuannya baik yaitu agar kita tahu panduannya sebelum install Arkas yang 4 ya. Di sini Arkas 4 sudah 4.0.2 ya, karena saya di tahap yang kedua Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini 4.0.2. Show in folder. Nah, oke, coba kita lihat buku panduan Arkasnya ya Bapak Ibu.
biar Bapak Ibu juga tahu. Ini adalah buku panduannya. Nah, ini adalah jenis prosesor atau syarat-syarat perangkat yang akan membuat menggunakan aplikasi Arkas 4, yaitu prosesor yang mendukung sistem operasional Windows, minimal Windows 10 atau yang lebih baru ya, ini sistem operasionalnya. Kemudian memori minimal 2 GB atau lebih tinggi ya. Ruang hard drive-nya minimal masih tersedia 1 GB. Resolusi layar 1366 atau lebih tinggi ya. Persyaratan tambahan koneksi internet wajib stabil. Ini untuk pengguna aplikasi Arkas terbatas. Oke. Nah, sebenarnya ini saya sudah memahami, cuman untuk lebih memahami lagi. Oke, kalau sudah Arkas 4.0 ini ya, 0.2 di sini, kita langsung saja install ya, install Arkasnya dengan cara klik 2 kali. This will install Arkas. Do you wish to continue? Apakah kamu ingin melanjutkan? Berarti yes, gitu aja ya. Arkas 4, oke. Ini perjanjian, di sini ada perjanjian lisensi ya, kita coba aja. Kemudian create a desktop shortcut. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan, saya akan tutup dulu ya, tutup dulu Bapak Ibu. Saya akan tutup dulu, logout, tutup aplikasi. Nah, kemudian saya next, baru saya next. Yang penting usahakan internet stabil. Kalau sudah, kita launching saja untuk Arkas. Nah, sebelum memulai proses pemindahan data Anda dari Arkas versi sebelumnya, silakan masukkan kode aktivasi. Kode aktivasi ini adalah kode aktivasi yang tadi kita mengunduh ya. Sebelum kita mengunduh, kita masukkan kode aktivasi. Yang dimana kode aktivasi ini untuk membackup yaitu pemindahan data atau semacam password gitu ya, passwordnya atau PIN ya, kalau dulu itu PIN ya. Oke. Kemudian kita klik konversi, mulai konversi ya. Nah, konversi sudah berhasil. Kita masukkan email yang sama dengan email Arkas yang 2023 ya. Kemudian kita masuk saja. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu tampilan Arkas versi 4 ya, 0.2. Nah, ini seperti ini bos reguler, di sini sudah disahkan ya. Lalu setelah ini bagaimana Pak? Kita masuk ke menu ya. Di sini ada menu tombol ini ya, tombol panah kecil ke bawah ini, kita klik saja, kemudian kita klik data penanggung jawab. Nah, di sini ada periode Januari sampai bulan akhir ya, penanggung jawabnya. Kemudian apabila ada masukan email komite, silakan masukkan ya. Apabila ada pembaruan ya, mungkin sampai bulan apa, silakan ya. Nah, kemudian di sini saya masukkan email komite aja. Kemudian kita perbaharui, simpan perubahan, oke, data penanggung jawab diperbaharui.
Nah, di sini kita sudah selesai karena saya kemarin sudah selesai. Kita print ke penatausahaan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah saya kunci sampai bulan Juni, sudah selesai intinya. Nah, ini ya BKU-nya bisa kita bisa kita cek di sini, lihat detail pembelanjaan apa gitu ya kan. Kita bisa lihat di sini, coba lihat detail pembelanjaan. Nah, di sini kegiatan apa, total transaksinya apa, BPU berapa, nama penyedia barang dan jasa. Karena di sini sesuai peraturan yang berlaku, Sakti tidak perlu melaporkan pajak pembelanjaan dari SIP-lah, pajak pembelanjaan daerah SLPD atau pajak dan transaksi di bawah 2 juta. Sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi ada ketentuan yang lain ya yang harus kita ikuti, yaitu setiap pembelian, kadang ada pembelian itu berapa unit pun itu ada pajaknya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. BKU bisa kita cek ya, kita cetak buku kas umum, kemudian bank bulan buku kas umum ya bulanan, kemudian bank bulanan. Nah, ini bulanan ya. Maksudnya apa? Maksudnya bulanan ini per bulan ya. Kita lihat di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei ya sampai Juni. Nah, ini bisa kita langsung cetak. Ini untuk penatausahaan. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau ada aplikasi terbaru, kita bisa langsung perbarui aplikasi di sini. Perbarui aplikasi, memeriksa apakah ada versi terbaru, tidak ada. Maka di sini Anda sudah menggunakan Arkas terbaru ya, atau biasanya langsung update. Ya, cuma ini saja Bapak Ibu yang untuk cara pengaktifan atau Pak bagaimana. Pertanyaannya, banyak teman-teman yang bertanya, Pak, apakah data saya di Arkas 2023 ini yang versi 3 itu aman? Saya jawab aman, yang selama Bapak Ibu mengikuti aturan dan arsip atau buku panduan manual atau yang barusan saya kasih contoh ya. Jadi barusan yang langkah-langkah yang saya contohkan itu mengikuti panduan yang ini ya, cuman lebih saya sederhanakan lagi, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, untuk literasi wajib ya hukumnya untuk memahami. Nah, mungkin untuk Arkas versi 4 ini hanya sekian dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, hanya untuk sekolah terbatas terlebih dahulu. Nanti sisanya seperti mungkin pergeseran atau mungkin perubahan bisa saya akan buatkan video tutorial lagi. Ini hanya untuk sekolahan terbatas. Bagi Bapak Ibu yang ada sekolahan terbatas mungkin dapat sasaran, silahkan dilakukan seperti langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Oke, mungkin itu yang bisa hamba sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah tutur yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya sang pemikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam satu anggaran.